kemarin belajar naik motor itu karena saya mau ada film layar lebar yang harus naik motor gitu. Jadi saya kan udah berapa puluh tahun nggak pernah naik motor. Kebetulan kemarin pulang ke Solo belajar gitu. Tapi sebelumnya bisa naik motor nggak sih? Bisa, dulu kan sepeda motoran terus. Tapi sensasinya gimana nih? Naik motor sekali. Aku nabrak kemarin, sempat nabrak apa ya, kayak pembatas gitu, ada comberan gitu, tapi nggak sampai ke comberan, cuman ke batas gini. Pas belok gitu kan, aku mestinya kan nggak usah ngerem gitu loh, belok aja kata suamiku, aku ngerem mendadak malah nabrak gitu. Tapi suami sendiri digoncengin mami pertama kali gitu kan? Mungkin juga, ya enggak, kalau suami sih enggak, mungkin juga keberatan goncengin ya, mestinya kan satu sepeda motornya juga agak berat, jadi makanya aku tadi udah kirim ke tempat aku syuting, aku mau sepeda motornya yang enteng, tapi yang jangan yang metik, terus ya yang digoncengin kan bukan yang kurang gede-gede kan gitu. Kenapa nggak mau metik nih, tiba-tiba langsung ke gigi gitu? Iya, aku pengen yang ke gigi itu enak, lebih enak. Kalau metik kan apa ya, ngaget gitu kali ya. Pulang ya, makasih ya. Salam buat Gina ya. Mami juga dulu pas awal-awal belajar motor dari usia berapa sih nih? Wah, aku dari kecil, dari SD udah bisa naik sepeda motor. Yang Mami tomboy gitu ya, Mami Iya. bawaannya. Mi terakhir Mi, terkait yang kata Mami apa namanya syuting dulu sama anak zaman nih, anak zaman sekarang seperti apa sih mungkin adaptasinya sendiri main sama pendatang baru nih Mi? Alhamdulillah sih, aku sama anak-anak sekarang ya, anak-anak kayak yang dari stand up komedi, anak-anak sekarang yang mereka ya memang mereka anak-anak hebat, dan saya sangat senang sekali karena saya bermain dengan anak-anak hebat, dengan orang-orang pinter. Jadi ya mau nggak mau saya belajar dan saya ngikut, saya sama kayak sekolah lagi gitu loh. Dan mereka sih selama ini ya welcome aja sama saya. Ada sempat ini kan sih kesusahan mungkin mengikuti? Enggak. Justru kalau yang aku lihat ya, anak-anak muda tuh banyak banget yang kayak memberi ruang ke saya gitu ya. Ya aku juga selalu nanya dulu ke dia, mamanya, aku besok ada callingan syuting ini sama siapa aja. Oh ini aku lihat dulu di YouTube, cara ngelawaknya mereka gini. Dan selama ini kan yang penting pokoknya gini loh, aku tuh kerja, makanya kenapa aku sampai alhamdulillah sampai sekarang ya kerja sama mereka itu, aku itu selalu membuat mereka harus nyaman dulu kerja sama aku. Nyaman bukan dalam hal lagi syuting, dalam hal lagi ngobrol aku bikin nyaman, aku selalu nanya aku nanti gimana gitu. Dan mereka tuh sangat baik banget, mereka semuanya sangat baik banget. Jadi aku nggak ada rasa kekhawatiran, nggak ada rasa apa-apa, udah legowo aja. Ngalir gitu aja ya Mi berarti Mi. Kata Mami sempat ini Mi sedih karena posisinya tergantikan oleh anak-anak pelawak baru. Siapa yang bilang aku sedih? Nggak pernah aku sedih. Nggak pernah, justru aku bangga, aku seneng banget bahwa kalau pelawak itu kan pekerjaan yang paling sulit sekali kan ya. Kalau sampai nggak ada regenerasi kan punah. Sekarang regenerasinya kan banyak banget dan mereka pintar-pintar semua. Itu jadi kebanggaan buat aku. Jadi ada penerus gitu loh. Yang saya sesalkan tuh justru pada Sri Mulat yang membesarkan aku, mereka tuh nggak ada regenerasi gitu loh. Itu justru aku kadang-kadang sedihku malah di situ. Kalau untuk sekarang, anak-anak sekarang kayak Ayu Ting Ting, Hesti, Boyem, terus siapa lagi banyak banget kan ya, terus banyak banget lah anak-anak sekarang ya. Aku bangga sama mereka. Mereka masih muda, pinter, cantik, tapi mereka kalau dulu tuh pelawak cewek itu kan tabu kan. Ya kalau sekarang tuh mereka cuek dan mereka mainnya all out dan mereka memang pinter gitu. Tadinya mereka tuh mungkin bukan seorang pelawak ya, tapi dia karena setiap harinya kerja dengan komedian ya akhirnya, dan memang dia bisa ngikutin. Aku bangga gitu. Yang aku sedih itu justru Sri Mulat tuh yang nggak ada regenerasinya. Tapi bisa dibilang tuh dari anak-anak dari member Sri Mulat ada keinginan nggak sih Mi untuk kayak bisa bilang tuh reborn Sri Mulat gitu? Buat rebornnya kan justru malah ke orang lain semua, bukan orang-orang Sri Mulat gitu kan. Ya kan paling orang-orang Sri Mulat tinggal berapa sih cameo aja gitu kan. Maksudnya regenerasinya tuh cuman ada satu anaknya Mas Gepeng, itu pun sekarang larinya ke sinetron. Gitu ya, nggak ada sama itu yang aku sedih banget. Sebetulnya Sri Mulat itu kan tempat wadah komedian terbesar kan ya, berapa ratus orang, siapa sih orang Sri Mulat yang nggak ngetop ya, tapi kenapa
kenapa nggak ada satupun anakku sendiri aja nggak ada yang bisa ngelawak gitu loh. Bener loh. Jadi mereka punya nama-nama besar, itu yang aku sedih. Jadi kalau sedih masalah sekarang tergerus dengan anak, enggak sama sekali. Bangga, aku bangga dan ya memang sudah sepantasnya, memang harus ada regenerasi. Komedian itu jangan sampai punah. Sempat ini nggak sih kayak artis baru kayak bilang ke mami gitu kayak gimana Mi kayak harus jaga eksistensi gitu kayak mami ngasih masukan gitu. Iya pasti ya karena mereka kadang-kadang tanya-tanya apa sih ngelawak gitu-gitu. Kita tuh ngelawak itu pokoknya kalau kita mau ngelawak itu jangan punya pikiran bahwa gue nanti harus lebih lucu dari dia. Udah kalau udah pikirannya udah gue kepengen lebih lucu dari mereka, hancur pasti. Jadi ngalir aja gitu loh. Kalau mereka sudah lucu kita keluar, itu kita ngikut kok, ngalir kok gitu loh. Kalau sampai mereka ngelawak terus kita keluar akhirnya nggak lucu, itu yang kita sedih. Makanya jangan punya pikiran bahwa kalau mereka sudah lucu ya sudah kita tinggal ngikutin aja. Jangan punya pikiran, wah gua harus lebih lucu dari dia dong, nggak bisa. Dia lucu kok gua nanti keluar nggak lucu, aduh itu udah pasti itu hancur. Tapi mami pernah nggak sih ngerasain ketika lawakan mami dan teman-teman Sri Mulat lainnya merasa kayak bisa dibilang tuh kurang gitu di masyarakat, pernah nggak sih ngalamin kayak gitu nih? Kalau Sri Mulat kalau sekarang kurang karena memang personelnya juga udah habis mbak. Nggak maksudnya lawakannya Mi? Oh kalau lawakannya Sri Mulat kan masih dipakai sama anak-anak sekarang. Dengan tidak sengaja, dengan mungkin apa disengaja masih dipakai sama anak-anak sekarang lawakan Sri Mulat itu yang diinjek, yang keculuk, yang minum, ya apa, yang tangannya di mana, yang injek, semua itu. Kalau mereka mau mengakuin bahwa itu semua Sri Mulat dan mereka membawakannya juga dengan pas gitu loh. Jadi aku juga bangga banget gitu. Jadi mereka itu melihat Sri Mulat itu mereka juga bangga gitu loh. Karena mereka membawakan dengan ya walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya full 100% lawakannya Sri Mulat, tapi paling enggak keinjek, tanganku di mana atau duduk kepleset, itu kan Sri Mulat semua. Ya kan pasti 1, 2 gitu ada yang kepake gitu. Aku sebagai orang Sri Mulat aku akan bangga dengan anak-anak sekarang. Ini kemarin sempat di FYP bilang bahwa mami sempat sedih mungkin nggak ada job lagi, job show langsung di TV nih, seperti apa sih nih? Gak ada. Sedih? Aku nggak pernah mbak. Suami kayak nggak ada program TV lagi gitu. Enggak, aku nggak pernah sedih. Aku tuh sudah mempersiapkan gitu loh. Jadi jangan sampai aku tuh punya apa ya sindrom. Aku tuh udah dari berapa puluh tahun yang lalu udah persiapan diri bahwa pada saatnya nanti, pada zamannya nanti pasti akan ada pergantian. Yang saya sedihkan itu kalau nggak ada regenerasi komedian, justru yang saya sedih. Kalau saya nggak ada job di TV, nggak ada job, terus saya masih wirawiri di TV di mana aja, meskipun aku nggak ada reguler, aku tetap kayak punya program kemana-mana ya kan. Kenapa? Ya udah, memang ini saatnya mereka. Ayo kita dorong, kita kasih semangat, kita kasih support ke mereka gitu. Salah satunya juga yang membesarkan kami OVJ juga nih. Iya, ya. OVJ itu yang membesarkan saya juga. Kebetulan saya itu sebetulnya tidak bisa apa-apa karena saya itu selalu bekerja di tengah-tengah anak hebat, di tengah-tengah orang hebat. Dulu di Sri Mulat saya di tengah-tengah orang hebat. Dulu di OVJ saya di tengah-tengah anak-anak hebat. Sekarang pun di stand up comedy saya di tengah-tengah anak hebat. Meskipun aku nggak ada reguler sama mereka, tapi pada saat gue bintang tamu sama mereka dan mereka welcome, mereka asik, mereka nggak melecehkan saya, nggak apa, ya bercandanya itu bercanda yang wajar, yang orang tertawa, bukan suatu penghinaan. Menurut saya loh ya, kalau mereka ada yang nggak seneng sama saya apa itu saya tahu, saya ngerti gitu loh. Ya ndak apa-apa, ndak masalah bagi saya ya. Semua orang kan belum tentu seneng sama saya gitu, tapi alhamdulillah mereka sih welcome semua sama saya. Di OVJ berapa tahun nih, apalagi sebentar lagi Trans 7 dan Trans TV ulang tahun. Di OVJ 9 apa berapa ya lupa ya, 9 langsung di Trans. Kebetulan aku sih ada nanti di ulang tahun mudah-mudahan ya, karena saya udah deal, cuman teman-teman lainnya mungkin masih nego-negoan lah kan. Berarti bisa dibilang tuh ada rencana untuk reunian OVJ yang nanti di acara Trans. Mudah-mudahan insya Allah. Seperti apa sih mungkin Trans sendiri buat mami nih, buat perjalanan karir mami gitu? Oh, Transang ya dulu aku besar di Sri Mulat, di Sidul ya, terus di Sidul juga ya, terus di OVJ, di ya TV ya, termasuk wadah tempat aku menjadi seorang nunung juga gitu, apalagi di Trans 7 ya, Trans 7, Trans TV. Ya, ingat gak sih Mi,
terakhir nih, V pertama kali Mami di Trans 7. Lupa aku. Itu kan kalau film masalah suamiku Mbak, aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah ngerti. Tapi alhamdulillah besar. Oke, terakhir nih, greeting ucapan ulang tahun untuk Trans 7. Oh ya, selamat ulang tahun buat Transkop ya, buat Transkop, Transmedia gitu. Ya. Selamat ulang tahun buat Transmedia, semoga panjang sekali dan panjang sekali umurnya, dan semoga sukses dan semoga penayangannya tetap diminati masyarakat Indonesia. Amin, terima kasih.